Pabuka barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Penambah nikmat alhamdulillahirabbil alamin. Kami kalapan simpang bentuk sandung wonten ing perjalanan kita wonten ing alam dunya supaya boten bingung. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ing salahipun kawula ngaturaken sugeng rawuh atas kawan panjenengan sekalian wabil akhos. Panjenengan pun pendidikan di Nganjuk yang paling pertama kali menerima NU ini adalah Kiai Abdurrahman As-Sakardi. Beliau adalah sebelum pulang ke Nganjuk mondok di Mekah. Beliau adalah Khodimul Haramain. Termasuk beliau Kiai Abdurrahman As-Sakardi ini orang yang aktif memberi pengajian, mengisi pengajian, bukan ngaji, tapi pemberi ceramah pengajian di Masjidil Haram. Sampai beliau dikenal sebagai Kiai, sebagai Syekh Abdurrahman As-Sakardi. Gelar As-Sakardi ini dari Makassar. Sewaktu beliau ada di Makkah, kaum Wahabi mengadakan pemberontakan, berontak pada Amir Syarif, gubernur yang dipasang oleh pemerintahan Islam yang ada di Turki. Ini merupakan rencana licik berkelanjutannya perang salib agar orang-orang kaum salib tidak perlu mengeluarkan tenaga melawan umat Islam. Gubernur-gubernur yang jauh dari Turki dipersenjatai agar memberontak, nanti kemudian akan diakui kemerdekaannya dan dibantu keuangannya, termasuk Saudi Arabia. Kaum Wahabi dipersenjatai oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang yang meneruskan perang salib. Kiai Abdurrahman melihat kenyataan yang ada di sana luar biasa ngenesnya. Ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah dibantai habis-habisan. Bahkan diceritakan pernah membantai 4.000 santri dan kiai dalam waktu sehari. Ini kekejaman yang dilakukan oleh kaum Wahabi, yang akhirnya kaum Wahabi berhasil menguasai Makkah. Berdirilah negara yang kita sebut Saudi Arabia. Saudi Arabia. Hal yang seperti inilah Kiai Abdurrahman As-Sakardi pulang dari Saudi Arabia. Waktu itu belum Saudi Arabia, ya masih Arab tentu saja. Panjenengan pun prihatin yang luar biasa. Suatu Romo Kiai Hadratus Syekh Rois Akbar Almarhumlah Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan jamiah. Waktu itu jamiah yang dinamakan Nahdlatul Ulama, yang bertujuan untuk melindungi kelestarian Ahlussunnah wal Jamaah yang telah berkembang baik di Indonesia ini. Maka Kiai
Abdurrahman As-Sakarfi dengan sikapnya membantu Romo Kiai Hasyim Asy'ari. Catat. Dan waktu itu beliau diangkat menjadi Rois Syuriah yang pertama di Nganjuk. Alurnya setelah beliau kapundhut wangsul sowan wonten ing aso pangayoman pangeran, kesyuriahan dilestarikan atas kesepakatan ulama Nganjuk, diamanatkan Romo Kiai Zahid Cepoko, saudara saking Kiai Abdurrahman As-Sakarfi. Pada saat Kiai Zahid memegang kesyurian di Nganjuk, mengalami beberapa kejadian yang ada di Nganjuk. Beliau amat sangat keras menghadapi orang-orang yang beraliran keras di Nganjuk sini, terutama orang-orang yang keluaran Mambaul Ulum Solo. Mereka adalah orang-orang yang anti Ahlussunnah wal Jamaah, yang akhirnya disebut Nahdlatul Ulama tersebut. Saking kerasnya beliau ini, Masya Allah, setiap kali datang ke kota Nganjuk, tidak pernah beliau tidak mampir di Keiringan, karena khawatir kalau Kiai Dahlan Keiringan ikut-ikut lepas dari Nahdlatul Ulama. Sebab Kiai Dahlan sejak dulu memang kurang aktif di dalam gerakan keorganisasian Nahdlatul Ulama, dalam arti tidak mau menjadi pengurus. Dicatat sebagai Rois Syuriah tidak mau, dijadikan awan anggota tidak mau. Tapi kalau mengeluarkan biaya paling banyak di kota Nganjuk untuk keperluan Nahdlatul Ulama, waktu itu belum tertib sekarang. Bendaharanya mesti jujuk ke Keiringan sih, mencari bekal akomodasi untuk keperluan Nahdlatul Ulama Nganjuk. Kiai Zahid Cepoko dari tahun berapa Kiai Zahid menerima amanat? Bisa dilihat dari wafatnya Kiai Abdurrahman As-Sakarfi. Nanti tanyakan keluarga. Saya kurang pasti mengerti hafal tahun peralihan dari Kiai Abdurrahman As-Sakarfi ke Kiai Zahid Cepoko. Sampai sekitar tahun 63 Kiai Zahid Cepoko kapundhut wangsul ing pangayoman Gusti Allah, kembali ke surga. Masyarakat berucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un sebab kehilangan tokoh yang paling tegas dan paling tegas di Nganjuk. Atas kesepakatan Syuriah diadakan pertemuan yang menggantikan beliau adalah Kiai Abu Hamid Sekar Putih, putra dari Kiai Abdurrahman As-Sakarfi. Dulu tidak seperti sekarang, setiap orang mau menongol ke muka untuk menjadi pengurus cabang Nganjuk. Udrek-udrekan, saling melempar untuk tidak mau menjadi rois. Ini tradisi dahulu.
Akhirnya Kiai Abu Hamid juga melemparkan amanat, tidak sanggup. Beliau mengatakan, saya ini orang fakir dalam ilmu, orang yang rendah, tidak berpengetahuan dan lain sebagainya, jangan saya. Tapi atas kesepakatan ulama Nganjuk yang didukung oleh Kiai Hayatuddin Rozi dari mantu Kiai Mustajab Gedong Prambon, akhirnya Kiai Hamid bisa menerima dengan catatan sing nyambut gawe kowe lho Hayat, sing jenenge aku, besok aku oleh ganjaran saiki, kowe oleh ganjaran akeh. Ini kebiasaan dari ulama-ulama dahulu. Akhirnya orang-orang memandang bahwa Rois Suryana itu Kiai Hayatuddin Rozi. Sebetulnya bukan. Kiai Hayatuddin Rozi itu orang yang cekatan di dalam menanggapi segala masalah yang datang dari luar dan dari dalam. Karena beliau orang yang cekatan dan dipasrai oleh Rois Suryana dianggap oleh masyarakat banyak Kiai Hayatuddin Rozi Roisnya itu sebenarnya wakilnya Kiai Abu Hamid. Untuk selanjutnya dari Kiai Hayatuddin Rozi, beliau mangkat wafat kabundut dipun gantos Kiai Ghazali Ahmad. Kiai Ghazali sinten iki? Kiai Ghazali sinten? Bisa Pak? Kiai Ghazali Ahmad. Pondok An-Nur. Dan seterusnya diganti oleh Kiai Badruddin Maguan, Kiai Badruddin Maguan, dan seterusnya akhirnya Kiai Bagowi. Pulau mboten patos hafal luput-luput. Niki sekedar pulau ngaturaken ingkang awal-awal yang perlu dicatat sebab Kiai Bagowi tasih sugeng bisa ditanya. Yang awal yang kita tidak mengetahuinya yaitu yang perlu dicatat. Ini tentang Suriah. Tentang Tanfidiyah tidak terlalu banyak cerita. Tanfidiyah yang pertama yang disampaikan oleh Pak Akhid Sambar tadi yaitu Dahlan Abdul Qahar Banaran Kertosono. Beliau ini seorang yang hebat. Sebetulnya tidak layak beliau menjadi ketua Tanfidiyah. Seharusnya menjadi Suriah. Tapi karena beliau terlalu dekat dengan Kiai Hasyim Asy'ari dan beliau ini khotbah. Catat, beliau itu khotbah. Ahli menulis. Tulisannya indah sekali. Seperti cetakan. Dan rumahnya ini banyak dihiasi tulisan-tulisan ayat-ayat Al-Quran atau kalimat hikmah. Karena beliau sebagai seorang Tanfidiyah dan memang waktu itu dibutuhkan, di samping beliau ahli agama tentu saja sebab pondoknya dari Tebu Ireng, beliau adalah anak seorang yang menjadi tokoh ekonomi di Kertosono, sehingga beliau sekolahnya SMP, kalau dulu HIS. Jadi sekolahnya tidak sekolah sembarangan, dulu tamat SMP itu sudah hebat. Ahli bahasa Belanda. Maka ada cerita sedikit. Waktu pemilihan umum tahun 55, beliau diangkat menjadi anggota konstituante MPR, ya MPR Santi. Itu Yai Dahlan Abdul Qahar.
Kelahiran dan wafatnya saya tidak hafal betul, tapi masih tertulis di makomnya. Dan beliau memang ada 2 rumah di Kertosono, Banaran, di Mangundikaran, Keringan sini ada rumahnya juga. Beliau di samping seorang yang menjadi tanfidia dan anggota konstituante, beliau adalah misionaris Islam internasional. Anggotanya, ketuanya Pak Idham Khalid, yang sekarang ada di 5 ribuan uang itu. Ada gambarnya Pak Idham Khalid di 5 ribuan uang. Beliau anggota misionaris Islam internasional, sering dikirim oleh Pak Idham Khalid ke luar negeri, termasuk waktu itu ke Malaya, sekarang Malaysia, ke Singapura, ke Brunei, waktu itu belum Brunei Darussalam. Ini pendahulu kita. Jadi betul-betul mereka orang-orang yang ahli di dalam bidangnya. Dan sebagai utusan resmi atau bukan utusan resmi, tapi beliau bercerita waktu beliau berangkat untuk ketemu Raja Saudi Arabia, Raja Saud, utusan Kiai Hashim Asy'ari yang dipimpin oleh Kiai Dahlan, yang dipimpin oleh Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Beliau ikut rombongan, beliau Kiai Dahlan. Dan di sana tentu saja beliau karena pemuda yang sangat aktif di dalam kegiatan, dan beliau memang pandai silat pencak. Setiap ada pencak, setiap ada silat di alun-alun memperingati hari kemerdekaan, beliau mesti naik ke atas panggung, sekalipun tidak menunjukkan kembangan atau silatnya, tapi mesti naik, agar pemuda-pemuda yang kebanyakan pemuda Ansor mau naik, beliau mimpin sendiri. Maka kalau beliau diutus rombongan untuk menghadap Raja Saudi Arabia, tidak aneh. Tidak anehnya memang beliau itu pendekar. Di samping khotbah, ahli menulis, alim ilmu agamanya, beliau adalah pendekar. Itulah Kiai Dahlan Abdul Qahar yang kita ini perlu mengikuti seperti beliau. Beliau belajar pencak barangnya perlu. Allahumma, mudah-mudahan ada gunanya kalau kita pencak nanti. Amin ya robbal alamin. Setelah beliau lengser sekitar tahun 66-67, ketanfidian digantikan oleh saudara Bahtiar Setiono. Bahtiar Setiono ini dari dari Sambi Kenceng. Ya, Sambi Kenceng. Sambi Kenceng itu masih baron ya. Ya, Sambi Kenceng. Setelah itu baru digantikan Gus Tommy dan Pak Jailani dan seterusnya. Bisa dilihat orangnya masih banyak yang hidup di antara pengurus-pengurus yang akhir ini. Tapi pengurus zamannya Pak Bahtiar ke atas dengan Kiai Dahlan itu sudah tidak ada sekarang. Ini tentang ketanfidian.
supaya menjadi catatan panjenengan sekalian bahwa Pak Baktiarstiono ini waktu menjadi pengurus NU di Nganjuk, dari hasil pemilihan 71 beliau menjadi anggota DPR Jawa Timur. Setelah menjadi anggota DPR Jawa Timur untuk 5 tahun kemudian beliau menjadi anggota DPR RI. Hanya saja waktu itu beralih dari NU fusi menjadi P3, beliau di Jakarta adalah anggota DPR RI P3. Tapi ini sejarah, bukan mengutuk ya. Catat saja ini sejarah, bukan mengutuk. Catat saja ini sejarah, bukan mengutuk seseorang. Sewaktu NU di partai menjadi partai karena disederhanakan oleh Orde Lama, Orde Baru, karena disederhanakan, difusi, NU lepas dari partai, tapi NU kembali ke organisasi keagamaan. Sedang kepartaian dioper dengan Partai Persatuan Pembangunan P3. Waktu itu sangat-sangat terjadi sesuatu yang amat sangat menyedihkan, karena harapan anak-anak muda seperti saya waktu itu, kalau ikut P3 nanti mendapat kesempatan menjadi anggota DPR. Kalau tidak ikut ke P3, tidak akan bisa mendapat kesempatan menjadi DPR. Grup NU ditinggalkan. Sehingga sampai kantor NU itu tidak ada kursi, tidak ada meja, tidak ada lemari, diangkuti oleh P3. Sebab yang beli dulu adalah orang-orang partai, orangnya pindah ke P3 juga P3. Kejadian yang seperti ini pernah sampai Nganjuk diundang PB, tapi di Jawa Timur untuk membenahi keorganisasian agar pulih kembali, tidak ada yang berangkat. Nanti malam Pak Ilham Khalid akan bicara di kantor NU Jalan apa itu? Darmo. Lore bukan dulu itu tentara itu apa? Dekatnya markas Bro Wijoyo. Yang datang di Surabaya itu hanya 14 orang saja, Jawa Timur yang utusan dari daerah, termasuk dari Nganjuk Haji Malik dengan saya. Itu sangu sendiri. Jadi Syuriah itu nangis berangkat toyib, berangkat toji Haji Malik dari Dumdowo Marjai. Ini pernah mengalami luar biasa susahnya NU. Tidak ada orang yang mau bergerak ngopeni NU. Tapi sedikit demi sedikit akhirnya sekarang menjadi jaya. Ini cerita NU yang paling ngenes waktu ditinggalkan P3. Dan saya tidak mengutuk. Dan saya tidak mengeluarkan kutukan-kutukan omongan yang gak enak. Tapi waktu itu NU dihina oleh
orang-orang NU sendiri. Ansor yang ikut P3 menghina-hina Ansor sendiri. Dan waktu itu sering diucapkan oleh mereka, apa sing mlebu swarga iki kudu mlebu NU. Ini ucapan-ucapan yang sangat terbiasa dari mereka. Biiznillah, saya tadi mengatakan tidak mengutuk. Biiznillah, ada seorang yang hebat sekali, namanya Jailani Naro, Naro. Saene wong yang jero P3 dipecat. Indonesia ini tidak tanggung-tanggung, termasuk orang-orang Anjur dipecat semua. Yang P3 dipecat, pecat total, diganti oleh orang-orang mereka. Nah ini kita jadikan pengalaman untuk anak-anak, untuk pembinaan adik-adik saya ini. Ojo mudah meninggalkan NU, bisa kualat. Itu yakin sekali. Berburu kedudukan dunia, yang niatnya waktu itu. Tapi kejadian ini menjadi catatan penting bagi kita. Semua orang Anjur dipecat, yang dari NU. Semua orang NU, apalagi yang jadi anggota DPR, pecat. Ini catatan yang perlu diingat-ingat. Untuk selanjutnya tentang Ansor. Ansor Nganjuk ini mempunyai cerita yang cukup hebat dan unik. Waktu land reform, apa itu? Land artinya pemerintah mengizinkan tanah kuli gogol. Dulu tanah itu milik pemerintah, hanya beberapa petak sawah saja yang milik perorangan. Dan rakyat yang menggarap diberi tugas ikut ngatur keperluan desa. Cukup malam, kalau sekarang ya Limas Hansip itu. Kalau sekarang, kalau itu waktu itu ada pengumuman dari pemerintah bahwa tanah itu diberikan kepada siapa yang berhak. Waktu diberikan itulah. Nah, ini ada istilah dulu. Gogol itu ada gogol kenceng, gogol setengah kenceng, gogol bengkong. Gogol kenceng itu kalau ada orang yang meninggal, digilirkan sawahnya kepada gogol yang kenceng. Nanti yang gogol setengah kenceng bahasanya munggah dari gogol kenceng. Yang bawahnya naik lagi menjadi gogol setengah kenceng dan seterusnya. Tapi karena ada pengumuman dari pemerintah bahwa tanah ini diberikan kepada mereka yang berhak, tentu saja orang-orang yang mempunyai kuli, jadi gogol menjadi kuli. Akhirnya terjadilah gerakan yang disebut aksi sepihak BTI, direbut kabeh oleh PKI. Tapi yang berpakaian BTI itu Barisan Tani Indonesia. Itu yang diceritakan Pak Ahmed Sambas tadi. Sampai Kiai bapaknya Kiai siapa? Sugih Prambon, bapaknya putrane Bangkok. Kiai bapak Gus di siapa bapak
Bapak Yai, Bapak mau mana Yai Yasin? Oh, Bapak Yai. Sampai searah-arah didrop kalau PKI. Akhirnya Pak Budori bertindak, diakoni, Baji Syarif. Walau sawah berpuluh-puluh hektar. Akhirnya PKI ngedrop. Pak Budori itu mantu apa keponakan Pak Budori itu keponakan. Keponakan bertindak terus tanah Mbah Kaji Syarif itu dibagi. Saking ombone tanah. Tapi mesti terjadi gesekan antara BTI dengan NU. NU yang bertindak Ansor, inilah Ansor dulu. Jadi anggota Ansor itu tidak seperti sekarang lebih banyak ilmunya, keserjanaannya, pendidikannya. Dulu itu enggak. Ya kudu wani gelut, yang penting buta huruf, termasuk saya ini buta huruf. Tapi yang penting pukul dulu, urusan belakang. Tabur. Ya seperti ceritanya Pak Amit Sambas. Itu zaman itu. Tapi kalian terjadi di Nganjuk. Karena Nganjuk ini kisruh, Kodim Nganjuk ini yang 20 tahun sebelum terjadinya G30S Indonesia merdeka. Siapa saja yang pernah menjadi pembelaan itu tentara rakyat, BKR, Barisan Pembela Rakyat, semua diangkat menjadi tentara. TNI, ABRI. Sebelum Indonesia merdeka belum ada TNI ABRI. Yang diangkat itu siapa saja yang pernah berjuang. Akhirnya campur aduk. Info yang ada di Indonesia nomor 1 PNI, orang PNI yang kemudiannya menjadi tentara diangkat menjadi TNI. Orang Masyumi aliran keras panjenengan itu dulu iwo minhumnya panjenengan itu Hizbul Wathan yang diceritakan oleh Pak Arif Sambas tadi. Hawi, kalau saya Ansor jadi, saya panggilnya Ansor. Saya umur 14 tahun sudah menjadi panggil Ansor. Pandu bukan pemuda. Hizbul Wathan itu dari Masyumi, diangkat jadi tentara. Yang dari Ansor kita, kiai-kiai kita banyak, paling banyak. Termasuk pondok sini ini markas tentara. Termasuk pondok sini ini dulu yang menjadi komandannya dari Kertosono Ibu itu